Jadi baru diakui sebagai ilmu tuh tahun 2008. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Satu podcast yang mencoba mendiskusikan tentang perjuangan teman-teman yang berhasil menyelesaikan studi mereka di beberapa kampus-kampus terkenal dunia. Mereka ini orang-orang hebat, berbagai turbulensi dalam hidup mereka yang tidak mudah, tapi bisa diselesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan sekarang mereka kembali ke kampus masing-masing, mengajar, mungkin bekerja sebagai praktisi atau mungkin di pemerintahan. Mereka kembali membawa ilmu yang mereka sudah bekal selama studi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Kali kita akan berdiskusi, ngobrol dengan teman saya, Mbak Intan Tuandani. Terima kasih Mbak sudah hadir. Saya langsung sapa ya. Selamat siang Mbak Intan, apa kabar? Selamat siang Bang Raja, alhamdulillah baik. Selamat siang sahabat literasi, ya samaannya. Iya betul, sehat semua kita ya. Di belakang kalau lihat Mbak Intan saat ini tuh kita disejukkan ya. Selain lihat wajahnya Mbak Intan, di belakangnya ada pepohonan pinus yang begitu menghijau ya. Jadi di belakangnya Mbak Intan ini ada 3 warna saya lihat ya. Ada warna hijau, putih dan biru ya. Yang kurang itu Mbak, merah sama kuning Mbak. Jadilah balonku. Iya, jadilah balonku ada 5 ya, lengkap ya. Betul. Iya, Mbak Intan, kami dapat informasi nih, bodong sedikit cerita. Kemarin itu Mbak baru selesai studi di mana sih Mbak? Kayaknya menarik banget nih studinya. Lalu kemudian jurusannya apa dan di kampus apa gitu Mbak? Baik, terima kasih Bang Raja. Jadi sahabat literasi, saya sebetulnya banget sih baru selesai studi di tahun 2018, lulus bulan Agustus, wisudanya Oktober dari program studi MSc Leisure Tourism and Environment. Yang kebetulan saya itu lulusan terakhir di prodi itu, maksudnya tahun itu gitu ya. Saya tepat waktu, tapi maksudnya setelah tahun 2018 itu prodinya jadi Tourism Society and Environment gitu. Jadi sebelumnya Leisure Tourism and Environment jadi Tourism Society and Environment. Itu program studi yang terkait dengan pembahasannya pariwisata dan juga dampak lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata, diselenggarakan oleh Wageningen University Research di Belanda, salah satu kampus yang fokusnya di bidang environment ya, di bidang lingkungan. Di bawah riset group namanya Cultural Geography. Begitu kurang lebihnya, itu tahun 2018. Jadi udah sekitar hampir 3 tahun lalu Bang. Wah, keren juga dong. Karena Wageningen University itu, sahabat literasi, adalah salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang environment. Betul ya Mbak ya? Wow. Amin, ya salah satunya Bang. Iya, kalau kita bertemu dengan orang-orang jebolan-jebolan kampus ternama dunia ini kan kita ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih Mbak, kenapa sih Mbak tertarik mengambil tourism? Kenapa harus sampai ke Belanda gitu Mbak? Lo orang Belanda datang ke Indonesia kok enggak ke Indonesia gitu, tepatnya enggak ke Bali atau ke Jogja gitu. Piye Mbak? Mbak? Bang Raja ini sudah jadi orang Jogja ya, sudah fasih nih ngomong piye-piyenya, keripun gitu. Ini saya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Bang ya? Bahasa Belanda nggak boleh. Sahabat literasi kalau kita pakai bahasa Jogja, loading nanti. Oke. Kenapa kemudian di Belanda? Kenapa juga pariwisata? Kebetulan saya S2-nya pariwisata dari FIB UGM. Itu salah satu prodi tidak hanya di FIB ya, tidak hanya di UGM, tapi di Indonesia sendiri program studi pariwisata itu termasuk program studi yang secara keilmuan masih baru. Jadi baru diakui sebagai ilmu tuh tahun 2008 di Indonesia, dan program studi yang keilmuan untuk pariwisata tuh baru ada di FIB UGM itu angkatan pertama 2010. Jadi saya pikir secara keilmuan masih sangat perlu sekali eksplorasi gitu, karena kita sudah banyak sekali praktisi pariwisata, tapi ketika kita bicara tentang keilmuannya, kajiannya itu belum ada. Sementara itu kan perkembangannya secara global itu sudah banyak sekali ya perkembangan keilmuan pariwisata. Nah, kemudian kenapa di Belanda? Karena memang saya lihat fokus kajian yang mengaitkan pariwisata dan lingkungan itu tidak banyak.
Mungkin ada beberapa gitu ya di program studi pariwisata lain itu diselenggarakan di berbagai benua gitu, tapi fokusnya itu punya ciri khas masing-masing Bang Raja dan sahabat literasi. Jadi contoh kayak di Australia itu lebih banyak tourism management gitu. Jadi bagian di segi mungkin manajerialnya, ekonominya gitu ya. Tapi saya memang memfokuskan untuk melihat pariwisata ini kontribusi terhadap lingkungan dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu kan macam-macam, tidak hanya fisik ya, termasuk juga lingkungan sosial gitu. Nah ini menurut saya menarik karena pariwisata itu selain perkembangannya yang perlu kita pikirkan atau tourism development-nya, tapi juga dampak-dampaknya itu perlu kita pikirkan gitu. Sehingga mungkin ke depannya pengembangan pariwisata ini jauh lebih bisa memberikan kontribusi yang maksimal ke masyarakat sekitar gitu ya. Tidak hanya ke industri-industri atau korporasi besar yang ada di pariwisata gitu. Gitu kurang lebih Bang. Dan itu ada di Belanda, jadi saya pilih itu. Oh begitu, baik. Berarti nanti akan muncul di UGM dengan kehadiran Mbak Intan di UGM gitu ya. Amin gitu ya. Mudah-mudahan Bang. Nah kalau mudah-mudahan gitu. Ya, kalau bicara environment, lingkungan hidup tepatnya. Saya pernah bekerja sebagai konsultan komunikasi di salah satu kementerian, itu membawahi tentang climate change. Ya, lalu kemudian kami waktu itu membuat satu kegiatan podcast juga. Dalam hal ini namanya kalau saya nggak salah itu wisata bahari. Nah, kami mau menggerakkan bagaimana kemudian masyarakat ketika berwisata, artinya menikmati tourism gitu ya, wisata begitu ke area bahari, artinya ke laut maritim gitu kan. Nah, beberapa memang sudah ada site-site yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Nah, kemudian itu akan dikolaborasikan, ditingkatkan. Nah, yang menjadi fokusnya Mbak Intan, apakah memang ke seluruh semua environment atau ada environment tertentu? Kalau fokus studi sebenarnya kalau kita bicara environment kan tadi lagi-lagi tidak hanya terbatas pada physical environment ya Bang ya. Jadi kayak misalkan ekologi itu udah pasti gitu, hal-hal yang terkait social environment-nya gitu, lingkungan sosial dan interaksi dan juga masyarakat lokal. Bagaimana itu bisa berkelanjutan, menguntungkan, tidak saling merusak satu sama lain gitu. Fokus ke situ. Makanya mungkin kan lebih ke ini ya bahasanya, bukan lebih ke konsentrasi, bukan, tapi track yang bisa kita pilih gitu. Nah, yaitu Tourism Society and Development. Jadi pengembangan pariwisata dan masyarakat. Kalau tadi misalnya terkait sama wisata bahari, masyarakatnya menerima sebagai wisata bahari, kemudian bagaimana kesiapan stakeholder yang terkait, kayak gitu, bagaimana social resources-nya kayak gitu. Modal sosial dan modal-modal yang lain. Jadi nggak hanya kemudian fokus ke pengembangan spasialnya gitu. Jadi lebih pada keterlibatan atau melibatkan berbagai stakeholder gitu Mbak ya, baik masyarakat, baik kemudian juga pemangku kepentingannya. Itu satu hal yang memang kita perlu sama-sama pelajari sahabat literasi, bahwa dalam bicara environment untuk tourism itu sangat luas, sangat makro, dan bisa ambil banyak angle, begitu ya Mbak ya? Nah, kalau misalnya kita mau coba lihat dari sisi pengelolaannya, lalu keterlibatan masyarakat, begitu ya Mbak ya, lalu kolaborasi antar pihak, ya begitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Intan, Indonesia kan sebagai negara yang memiliki banyak sekali lokasi wisata, begitu. Kayak katakanlah di DIY gitu ya, daerah istimewa Yogyakarta itu banyak sekali spot-spot wisata yang bisa dijadikan sebenarnya untuk tempat ya Instagramable begitu kan, atau katakanlah podcastable atau apa gitu ya, tempat orang itu bisa foto-foto untuk dia selfie. Nah, seperti itu bagaimana Mbak melihat, apakah ini perlu dikembangkan secara serius environment tourism ini supaya kemudian bisa berdampak, ada berkelanjutan gitu ya, sustainability-nya berkelanjutan begitu, atau memang di Jogja ini atau di DIY ini sudah berlangsung secara otomatis, dia sudah memahami bahwa lingkungan itu harus dipelihara. Karena kan coba kita lihat di beberapa tempat, misalnya satu, kalau saya kasih contoh gini Mbak ya, salah satu lokasi yang untuk orang bisa kuliner itu di Kopi Klotok gitu ya, Jakal 14 berapa gitu, mungkin Mbak Intan pernah kali gitu ya. Kalau belum pernah ke situ Mbak. Nah di Kopi Klotok itu sederhana sekali Mbak, makannya ada sayur lodeh, ada telur dadar, tempe gitu kan. Tapi di belakangnya dia rumahnya juga sangat kuno gitu, memang nuansa kuno. Tapi belakangnya itu juga ada sawah begitu. Apakah itu menjadi ciri khasnya di DIY Mbak, pengembangan wisatanya? Mbak Intan melihatnya seperti apa? Oke.
Kalau untuk mungkin tadi Bang Raja mengambil contoh kopi klotok gitu ya. Sebetulnya kalau saya pribadi melihat di beberapa tempat ya, tidak hanya Jogja, kemudian sudah mulai banyak orang-orang yang bergerak di bidang F&B gitu ya, mulai menyadari bahwa orang ini beli tidak hanya untuk makan gitu, tapi juga ada penggunaan waktu gitu, leisure, family time yang dipindah yang awalnya dari rumah kemudian ke tempat makan. Mereka mencoba untuk memanfaatkan ini. Artinya para pelaku industri F&B ini sudah mulai menyadari bahwa industri dia itu bisa jadi sarana yang lain, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan F&B gitu ya. Apalagi semacam kopi klotok. Kopi klotok ini tentu mungkin kebetulan juga lokasinya di Jogja. Jadi sensitivitas terhadap kepariwisataan itu lebih tinggi gitu ya dibanding mungkin kota-kota lain gitu, atau kota asal saya lah, kota kecil, saya dari Cilacap gitu ya Bang Raja. Mungkin pelaku F&B di sana itu tidak sesensitif di sini gitu terkait dengan kepariwisataannya. Nah, kalau tadi terkait apakah ini yang dimaksud dengan katakan dalam tanda kutip pemanfaatan lingkungan gitu ya untuk pariwisata karena mereka mengkondisikan sawah untuk jadi view gitu. Bisa jadi iya gitu. Artinya mereka kalau istilahnya adalah kalau di pariwisata itu kan kalau secara umum gitu ya, ekonomi yang berputar sekarang itu kan sudah bukan lagi ekonomi yang berbasis komoditas yang ekstraktif gitu ya Bang, tapi lebih berbasis ke experience ya, pengalaman. Nah, ini jadi yang ingin ditekankan oleh mereka bisa menawarkan pengalaman apa? Dan kebetulan ada sawah gitu ya sebagai view, jadi pinginnya kemudian wisatawan yang datang dapat pengalaman makan di tepi sawah gitu. Mungkin kebetulan kayak Bang Raja biasa dibesarkan di kota besar yang gedung pencakar langitnya banyak. Jadi ketika makan di kopi klotok dapat pengalaman lihat sawah gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk memenuhi itu. Betul. Experience ekonominya gitu, pengalamannya di situ gitu. Ingat masa lalu nih Mbak ya, masa kecil dulu ya, lari di sawah begitu kan. Tetapi maksud saya gini Mbak Intan, kalau kita melihat dari banyak spot wisata, saat ini saya bisa menduga ini itu mayoritas menggunakan pendekatan alam. Nah, yang saya mau tanyakan ke Mbak, apakah ini memang virus kebaikan environment tourism ini itu sudah mulai menular ke masyarakat? Karena tadi kan mungkin Mbak sudah bilang bahwa ya orang udah mulai mikir nih ketika seseorang datang atau keluarga datang untuk makan, dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk makan, tapi juga nanti menghabiskan waktu lagi untuk ngobrol, akhirnya tambah lagi pesanannya, kopinya gitu kan. Kalau kemudian tambah lagi anaknya main, anaknya dapat makan lagi, tambah terus. Jadi artinya nggak pernah beli kurang, tapi beli tambah terus begitu. Karena apakah memang virus itu sudah mulai menyebar ke pelaku wisata gitu Mbak? Virus menarik ya bahasanya karena lagi pandemi jadi pakai terminologi virus ya Bang Raja ya. Asal bukan PPKM ya. Iya. Siap. Iya, kalau saya melihatnya orang sekarang pariwisata itu kan dekat sekali dengan market apa yang sedang kuat gitu ya Bang. Pasar yang seperti apa yang sedang ramai gitu. Dan itu terkait juga dengan modal yang dimiliki wisatawan gitu. Jadi mungkin mereka gitu selama ini kan berbagai macam studi itu menyampaikan orang-orang yang ke Jogja itu biasanya orang-orang dari Jawa Barat gitu ya, dari Jakarta gitu, sebagian besar pasarnya. Walaupun banyak pasar yang lain gitu dari luar Jawa, tapi pada akhirnya banyak pengembangan wisata yang didasarkan pada untuk menggait wisatawan yang banyak ke Jogja ini loh, yang berulang ke sini gitu. Ya orang-orang Jakarta yang pada kesini, yang pengennya tadi yang ke asri-asri gitu ya. Akhirnya ini yang mulai merajai gitu, merajai ini ya, pakai namanya Bang Raja, merajai pengembangan wisata di Jogja yang akhirnya oh iya kita mulai menajamkan dan memanfaatkan juga lingkungan sekitar kita untuk ditawarkan karena pasarnya pasar yang mencari wisata alam gitu. Walaupun sebenarnya di Jogja ini kan terkenalnya wisata budaya ya Bang ya. Tapi kemudian dalam pengembangannya kesini-sini justru yang banyak dikembangkan memang wisata alam karena mengingat itu tadi merespon pasar. Kurang lebihnya kan kayak gitu. Pengembangan wisata biasanya untuk merespon pasar. Termasuk salah satu contohnya di skala nasional mungkin Bang Raja pernah dengar pengembangan pariwisata Indonesia beberapa waktu lalu digaungkan untuk merespon pasar wisatawan halal. Makanya ada halal tourism gitu ya. Betul. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang virus, apakah ini terjadi dimanapun gitu? Saya pikir belum tentu terjadi dimanapun. Tapi kebetulan di Jogja sebagian besar pasarnya ini memang pasar yang mencari
view berbagai macam gitu ya, kurang lebih. Tapi mungkin kalau ada pergantian pasar yang lain, kayak kemarin juga sempat ramai, pasar yang pengen selfie nih, selfie aja gitu, datang cuma selfie sampai taman bunganya rusak gitu ya, pernah dengar mungkin beberapa juga merespon itu gitu, walaupun sekarang sudah bergeser kalau trennya ya setelah pandemi ini, orang-orang udah nggak nyari lagi yang viral hanya untuk selfie gitu, mereka lebih banyak ke wisata-wisata yang lebih safe, lebih private gitu ya, kayak staycation itu lebih banyak, ini sih mungkin lebih banyak naik gitu. Walaupun entah prediksinya ini akan lama atau enggak gitu, tapi saat ini yang berkembang seperti itu. Maksud saya kalau tadi saya sampaikan begitu Mbak, mengingat juga orang masyarakat kan bosan ya dengan gedung-gedung Mbak tadi sebutkan di kota besar gitu, gedung-gedung yang kalau lihat lagi tuh 4L Mbak ya, lu lagi gitu ya, dia lagi gitu kan ya, gedung lagi begitu. Nah kalau kita kemudian bergerak lebih dalam lagi, sekarang orang sudah mencapai mungkin titik jenuh ya lihat gedung itu, kemudian dia ingin mencari view yang lebih natural. Bahkan Mbak, ini menarik Mbak, kalau saya tadi berani mengatakan itu karena saya menemukan ini, saya mencermati bahwa saat ini pun bahkan pemakaman pun lahannya dibuat dengan view natural. Ya, itu tuh menarik Mbak, karena ada pasar yang ditangkap, betul tadi Mbak bilang, orang datang membawa mungkin keluarganya menguburkan di situ, harapannya kan nggak langsung pulang, tapi dia kemudian leye, dia kemudian ada restorannya, bahkan ada hotelnya, ada tempat dia tadi untuk leisure gitu ya. Nah itu maksud saya. Kenapa saya berani katakan tadi virus itu berkembang? Betul, mungkin pengelola mungkin ingin menangkap pasar gitu, tapi sebenarnya pasar yang dia tangkap itu kan dia sudah pelajarin ya, bahwa ini kayaknya sudah akan menggunakan waktu, nggak mungkin orang datang sekali, kan sekarang namanya Pak one shop shopping gitu ya, pergi satu keluarga, anak bapak ibu kakaknya, tetenya, mungkin tantenya, neneknya gitu kan, sekalian belanja gitu ya. Apakah memang itu juga berlaku Mbak dalam konsep pariwisata? Iya sih Bang, sebenarnya konsep pariwisata mungkin salah satu keilmuan yang sangat dinamis ya. Ibarat kata kita nggak baca satu hari aja udah ketinggalan apa nih yang lagi berkembang ya. Jadi bisa jadi tadi memang yang disebutkan Bang Raja, iya itu bisa yang sedang berkembang saat ini gitu. Terlebih karena juga pariwisata rapuh sekali gitu sifatnya dan gampang terpengaruhi banyak hal. Itu misalnya ada isu keamanan sedikit aja udah bisa berubah gitu kecenderungan wisatanya. Jadi iya betul Bang, salah satunya itu bisa jadi konsep itu yang sedang berlaku. Juga karena tante corona juga ya, ini melantarkan ya. Kasihan sekali itu beberapa tuh pelaku usaha wisata di Bali, apalagi di Bali, di Jogja itu, aduh, apalagi di Sumatera Utara, di kampung saya di Danau Toba itu ya, itu benar-benar tengkurap luar biasa, berdarah-darah ya. Nah, kira-kira menurut Mbak, dari konsep yang Mbak tadi pikirkan ketika studi di Wageningen University di Belanda, di kampus hebat itu gitu loh. Nah itu kira-kira bagaimana Mbak untuk dibawa ke dalam negeri, ke Indonesia, supaya paling tidak bisa memberikan sedikit penghiburan lah kepada masyarakat kita bahwa ada harapan dengan environment tourism ini. Sebetulnya kalau bicara tentang pandemi ya Bang, itu sedunia gitu ya. Saya pikir tuh semuanya kayak di riset ulang kalau dalam pariwisata. Malah ada istilah begini, kalau di jokes-nya para international tourism scholars ya Bang, tuh pada bilang, kita bertahun-tahun belajar tentang pariwisata, ketika pandemi ini datang, kita kayak belajar lagi dari nol gitu. Karena semuanya betul-betul diobrak-abrik gitu, seberantakan itu, dan kita harus menata lagi paradigma pariwisata yang seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengembangkan pariwisata ke depannya gitu. Karena ternyata selama ini terbukti diskusi tentang pariwisata berkelanjutan, berbagai macam gitu ya, bertele-tele panjang lebar, itu tidak juga bisa membuat pariwisata jauh lebih resilient menghadapi berbagai macam goncangan ya, termasuk ini COVID gitu. Jadi kalau dibilang, apalagi saya mah baru ini Bang, umbi-umbian lah, walaupun udah studi kemarin tuh masih banyak yang harus dipelajari gitu ya. Masih banyak yang perlu dipelajari. Jadi apa yang kemudian bisa untuk recovery yang ada di Indonesia, banyak tentunya Bang, banyak hal gitu yang perlu dilihat, tapi menurut saya yang perlu di-highlight adalah mungkin ini jadi titik refleksi ya untuk para stakeholder pengembang pariwisata, bahwa dengan belajar dari COVID ini, kita tahu pariwisata itu rentannya luar biasa, sehingga mungkin kedepannya pengembangannya tidak serta-merta untuk hari ini. Tidak serta-merta bagaimana caranya mendapatkan wisatawan sebanyak-banyaknya hari ini. Tapi bagaimana caranya supaya ketika ada
goncangan lagi, ada hal yang masih tetap berjalan meskipun itu masukannya pelan-pelan misalnya. Mulai salah satu contohnya sekarang mulai berkembang virtual tour gitu ya. Ketika suatu saat nanti ada goncangan lagi, virtual tour bisa jadi salah satu alternatif untuk bisa seenggaknya bertahan hidup gitu ya untuk para pelaku pariwisata. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah sama sekali pengalaman dengan yang seperti ini nih. Mungkin kayak gitu, mulai mencari alternatif wisata yang tidak melibatkan mobilitas wisatawan secara penuh. Mungkin salah satunya itu. Wah, menarik ya. Saya harap nanti podcast ini juga ditonton oleh Menparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno. Kebetulan beliau sahabat saya akan coba nanti berikan linknya. Paling tidak beliau bisa mendapatkan satu insight baru bagaimana pariwisata ke depan. Karena beliau dan mungkin tim pemerintah juga itu sudah pusing, bukan tujuh keliling, mungkin udah 7.000 keliling kali ya. Karena memang nggak tahu lagi harus melakukan apa, berbagai inovasi sudah dikerjakan dan terus dikerjakan. Ya harapannya kita bisa berbagi sharing ilmu gitu ya Mbak ya. Harapan saya juga kalimat Mbak Intan tadi juga bisa memberikan insight baru dan semangat bagi stakeholders gitu. Nah Mbak Intan tadi sebutkan Anda kan sekolah di Belanda ini Mbak. Belanda kan menggunakan mata uang euro, nggak murah itu Mbak. Mbak, waduh kayaknya punya banyak duit nih. Itu kayaknya lahan Mbak yang belakang itu dijual semua kayaknya, enggak ya? Itu yang dibilang. Nah maksud saya gini, itu dari mana Mbak pembiayaannya? Apakah dari orang tua, dari mantan pacar, atau dari tabungan sendiri, atau dari siapa Mbak? Harapannya sih ini ya Bang, dari orang tua gitu ya harapannya. Mungkin kayak anak-anak pejabat yang lain gitu ya, bisa nunjuk mau sekolah di mana, langsung sekolah saya pikir ya, dan tumbuh besar di masa di mana pemerintah mulai fokus terhadap pengembangan pendidikan gitu ya Bang. Mungkin kalau kebetulan hidupnya di beberapa tahun sebelumnya gitu ya, lebih awal atau mungkin bukan kemudian dari Indonesia, mungkin saya belum tentu bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang gitu. Saya salah satu anak yang dibesarkan dari beasiswa pemerintah, mulai dari SMP lah katakan itu udah ada dana BOS ya Bang, saat itu Pak SBY menggalakkan program ini. Kemudian sampai SMA, kemudian kuliah juga kebetulan dengan berbagai macam beasiswa mulai dari pemerintah, beasiswa BEGA gitu. Dan kemarin untuk S2 menggunakan beasiswa LPDP full semuanya gitu sampai saya kembali wisuda dari LPDP. Pengelola dana pendidikan. Iya, Lembaga pengelola dana pendidikan. Dana pendidikan, iya. Jadi ya alhamdulillah itu dibiayai full sampai sekembalinya, sampai wisudanya semuanya Bang. Sampai nikah nggak dibayarin Mbak? Kebetulan nikahnya malah sebelum ini ya Bang, sebelum sekolah ya. Jadi alhamdulillah nanggung Bang kalau nikah. Kalau ada nggak apa-apa, kalau ada beasiswa untuk menikah. Jadi kemarin ketika ke Belanda itu bareng sama pasangan? Iya, dan itu di cover sama LPDP juga. Wow, jadi sahabat literasi ini satu hal membanggakan juga, menyenangkan juga ya, membahagiakan karena ternyata ketika Anda studi dengan sudah menikah begitu, maka perhatian itu pasti terpecah antara keluarga dan juga studi. Nah, ketika kemudian difasilitasi untuk juga memberangkatkan atau ada pembiayaan juga, mungkin tidak full ya, para pasangan kita itu akan sangat membantu mempercepat studi. Makanya Mbak selesai 2 tahun ya Mbak ya? Alhamdulillah, 2 tahun kurang malah Bang, 2 tahun 10 bulan. Atau jangan-jangan kalau nggak bawa pasangan kemarin cuma setahun kali Mbak lulus Mbak. Lebih cepat. Gak bakal ada kurikulumnya. Oh gitu. 1 tahun baru kuliah aja Bang, belum tesis itu. Oh karena teman-teman di UK, di Inggris 1 tahun tuh 3 bulan mereka itu laris gak berhenti itu. Luar biasa. Iya betul, kurikulumnya 1 tahun di UK. Betul. Iya. Mbak Intan cerita dong, waktu di Belanda sempat jalan-jalan nggak? Bang, nggak hanya jalan-jalan. Wah luar biasa. Jadi kebetulan itu saya kan berarti mulai kuliah 2016 ya Bang ya. Di tahun 2017 itu ada program namanya Propis gitu ya. Itu dibiayai oleh European Union. Itu untuk peneliti baik dosen maupun mahasiswa yang ada di Eropa yang bisa mendaftar, kemudian yang lolos itu bisa ikut konferensi dan workshop gitu. Dan kebetulan saya lolos itu bersama peneliti juga dari Wageningen dan beberapa siswa. Itu kami ke Italia, jadi sekitar 2 kali kami ke Italia bolak-balik gitu ya. Dan selain itu juga konferensi di beberapa tempat, kayak sempat ke Spanyol,
kemudian sempat ke Jerman gitu konferensi. Jadi hasil konferensi itu ditutup terakhir gitu sempat ke sebelum lulus ya, sempat ke Arab Saudi untuk haji. Jadi kebetulan salah satu hal positifnya adalah kalau kita berangkat haji dari luar negeri nih untuk teman-teman muslim itu kita nggak perlu ngantri, jadi bisa langsung berangkat tahun juga. Wow. Jadi ya alhamdulillah kemarin. Wah luar biasa. Jadi bersama suami ya langsung haji ya berdua ya? Iya, nggak boleh sendirian bang kalau haji bang, harus berdua. Oke. Artinya itu kesempatan juga yang didapatkan dan keuntungannya gitu ya sembari sekolah juga melaksanakan syariat agama gitu ya. Nah, sahabat literasi, ini informasi-informasi yang penting buat teman-teman bisa dapatkan. Di podcast ini kita mendiskusikan secara gamblang dari pengalaman rekan-rekan yang sudah melewatinya. Mbak, kita mencoba memberikan informasi kepada banyak teman-teman yang mungkin punya mimpi tinggi. Nah, ketika kemudian dia tahu nih, wah kok kayaknya makin susah ini, apalagi ekonomi keluarga sulit begitu kan. Nah, apa nih Mbak pesan-pesan yang Mbak mau sampaikan kepada sahabat literasi supaya mereka tetap bermimpi dan mengikuti jejak langkahnya Mbak Intan? Monggo Mbak. Mungkin bukan mengikuti jejak langkah saya ya Bang, mungkin langkah-langkah mereka justru mungkin jauh lebih bisa besar gitu, karena sekarang referensi jauh lebih banyak gitu ya. Mungkin lebih ke ini sih, pengalaman-pengalaman dari kalangan yang untuk mengakses fasilitas sekolah itu sulit, itu biasanya lebih menempa orang untuk lebih resilient kan ya Bang. Dan yang dibutuhkan oleh mereka kadangkala sekedar kepercayaan kalau keinginannya itu pasti ada jalannya gitu. Jadi kadang-kala tuh menghadapi kenyataan kalau misal nih ya dari keadaan, apalagi kayak saya tuh anak pertama Bang, itu kan kemungkinan kalau ngeliat orang tua gitu ya, ngeliat keluarga, ngeliat adik-adik tuh pengennya langsung kerja gitu ya, langsung dapat penghasilan kan daripada sekolah gitu. Karena sekolah tuh apa sih kan kesannya, hal pentingnya apa sih, berkontribusi untuk membantu keluarga. Tapi mungkin bagi sahabat literasi yang sedang merasakan gitu ya, berada di simpangan ini harus mengejar mimpi untuk lanjut sekolah atau langsung kerja, saya pikir lanjut sekolah dengan beasiswa itu bisa mengcover seluruhnya. Karena selain kita mendapatkan pendidikan, kita juga bisa mendapatkan finansial yang cukup gitu untuk mungkin membantu orang tua atau kita bisa nabung untuk kedepannya gitu. Dan sekarang terbuka lebar, tidak hanya mungkin melalui beasiswa dalam negeri, tapi beasiswa luar negeri juga. Jadi yang kita butuhkan itu percaya aja gitu kalau keinginan kita itu ada jalannya, ada fasilitasinya. Itu teman-teman dari Eropa sendiri menyatakan anak-anak Indonesia ini beruntung sekali ya gitu. Kalian tuh benar-benar dikirim ke seluruh dunia gitu. Saya sampaikan iya gitu. Kita dikirim ke seluruh dunia gitu. Untuk studi dan nanti kalian bisa memilih untuk apa, mengembalikan kah, kan kalau di luar negeri itu kan sistemnya student loan ya Bang, peminjaman ya, jadi kita harus mengembalikan. Tapi di Indonesia kan enggak, kita setelah sekolah ya kita kontribusi gitu, tapi tidak mengembalikan secara tunai uang itu ke negara. Nah itu tidak dimiliki di negara lain. Jadi menurut saya itu perlu kemudian jadi penyemangat untuk kita bahwa kesempatan itu ada, tidak dimiliki negara lain, bahkan teman-teman di Eropa pun iri karena kita bisa memilih kampus manapun, semahal apapun akan biayai gitu ya. Selama itu tadi kita bisa terus percaya gitu, bisa kok, kita bisa gitu. Sesulit apapun sekarang kita setara gitu. Nggak ada yang namanya orang yang wah saya harus saingan sama orang yang dari SD tuh udah bahasa Inggrisnya cas-cis gitu. Sekarang semuanya setara, ya nggak Bang? Sekarang semuanya bisa gitu. Asal mau mencoba ya Mbak ya? Iya, asal mau nyoba gitu. Masalah nanti hasilnya yang penting kita nyoba gitu. Nggak tahu nih nanti. Wah, terima kasih sekali Mbak Intan untuk apa yang disampaikan. Sahabat literasi, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Mari kita belajar lagi, cari informasi, terus kejar mimpi Anda dan wujudkan. Semoga Anda berhasil mencapai mimpi itu dan kemudian bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Intan untuk waktunya. Salam saya juga dari Jogja Istimewa. Terima kasih sahabat literasi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Raja Nabi Tupulu pamit undur.